Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, ya. Terlebih ketika menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi ya bersama Ustadz Adit, yaitu dengan pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita mulai, mari kita terapkan adab-adab dalam belajar. Ya, seperti biasa, yang pertama adab sebelum belajar yaitu niat ya. Selalu ketika belajar kita niatkan untuk mencari ilmu dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berwudu, bersuci. Ayo, siapa yang belum wudu, silahkan wudu terlebih dahulu. Yang ketiga, menyimak. Jadi ketika ustadznya menyampaikan, kalian harus mendengarnya dengan seksama. Terus yang keempat adalah berdoa. Nah, Ustadz pimpin doanya ya. Duduk anak solih. Kami anak solih, siap duduk rapi. Hap. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ya, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah masih di bab yang ke-7, yaitu kegiatan sehari-hari. Baik, apa saja kegiatan sehari-hari kalian? Yang pertama adalah minggu kemarin sudah membahas tentang kegiatan kita yang pertama, yaitu bangun tidur ya. Mulai dari mau tidur seperti apa, bangun tidur itu seperti apa ya. Seperti itu. Sekarang kita akan ke nomor yang kedua, yaitu sholat subuh ya. Aku sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini kita akan membahasnya ya. Jadi perhatikan baik-baik adik-adik sekalian. Nah, baik, sekarang sedikit pengetahuan ya, yaitu keutamaan sholat subuh. Nah, ini perhatikan hadisnya baik-baik ya. Ustadz akan bacakan. Bismillah. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Ustadz ulangi ya. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Hadis riwayat
Muslim nomor 656. Nah, ini dia keutamaan sholat ya, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Terlebih kita melakukannya secara berjamaah. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah ini ya, maka keutamaannya seperti apa? Seperti sholat separuh malam. Kalau siapa yang sholat subuh berjamaah, ya seperti sholat semalaman penuh. Semalaman penuh itu seperti apa? Ya misalnya dari habis isya sampai terbitnya matahari. Nah itu berapa jam ya? Hampir 9 jam lebih. Nah, itu seperti semalaman penuh. Jadi ketika kita melaksanakan sholatnya, maka kita akan dapat banyak pahala ya. Amalan ini adalah sangat ringan ya, jadi tidak berat bagi kita, namun pahalanya sangat besar ya, yaitu sholat subuh dan isya berjamaah. Baik, selanjutnya adalah yuk kita sholat berjamaah. Nah di sini ada dalil ya, di buku bisa dilihat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ustaz ulangi. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini yang mau Ustaz tanyakan, ada yang tahu bagaimana hukum sholat berjamaah itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, baik, di sini kita akan membahas sedikit ya. Bisa disimpulkan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib ya. Karena ada ancamannya loh bagi yang meninggalkan sholat jamaah. Namun demikian, banyak dari kita ya, yang yaitu kaum muslim ya, umat Islam yang tidak memperhatikan sholat jamaah, sampai-sampai masjid kaum muslimin itu kosong, lebih-lebih pada sholat subuh. Nah, baik, di sini ada dalil Ustadz bacakan ya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua sholat tersebut, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Aku sangat ingin memerintahkan sholat dikerjakan, lalu dikumandangkan iqamah, dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari nomor 644 dan Muslim nomor 651. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa dahulu Nabi pernah mengancam seperti itu. Siapa yang gak ikut sholat maka akan didatangi oleh Nabi. Sekalian Nabi membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya sholat jamaah. Inilah pendapat ya yang tepat dari pendapat para ulama yang ada ya. Jadi seperti itu ya hukumnya bagi laki-laki itu ya. Terlebih kita laki-laki. Yang laki-laki ini siapa yang rumahnya dekat dengan masjid ya, maka harus sholat berjamaah ya. Harus di masjid. Kalau yang masjidnya jauh dari musola maupun masjid ya, jamaahnya dengan keluarga. Tapi afdolnya tetap kita sholat di masjid, kecuali ada uzur. Uzurnya seperti apa? Hujan, cuacanya sedang buruk, atau kita sedang bepergian, atau lagi kita sedang sakit, tidak enak badan, maka itu diberi keringanan ya, seperti itu. Dan juga bagi perempuan ya tetap diperkenankan mengerjakan sholat berjamaah. Namun sholat wanita itu, sholat perempuan itu lebih baik adalah di rumahnya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid, namun sholat di rumah pada mereka para wanita itu lebih baik ya. Jadi hadis riwayat Abu Dawud. Jadi untuk para perempuan ini alangkah lebih baiknya sholat di rumah, tapi boleh juga sholat di masjid ya. Itu ya. Terus ini juga ada dalil ya, di buku juga ada
Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bisab'in wa ishrina darajatan. Atau dalam riwayat lain, min salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kalau kita sholat jamaah itu nilainya 27 derajat lebih tinggi ya daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu cuma 1 ya. Tapi kalau sholat jamaah adalah 27 derajat. Jadi lebih tinggi berkali-kali lipat ya. Nah, makanya kita kalau di rumah ya diusahakan sholat jamaah dengan keluarganya, dengan ayah, dengan ibu. Nah, seperti itu ya, solih dan solihah. Mungkin itu saja pada pagi hari ini materinya ya. Baik, sebelum ditutup tugasnya adalah menghafalkan dalil yang tentang hukum sholat jamaah itu ya, yang tadi dengan ini keutamaan sholat berjamaah ya. Nanti Ustadz beritahu di halaman berapa tugasnya ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Marilah kita membaca doa setelah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mungkin itu saja ya dari Ustadz atas pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik, jangan lupa juga untuk selalu memfollow sosial media kita ya, yaitu dengan namanya Saik Ponorogo. Jazakumullahu khairan. Maaf apabila Ustadz ada salah kata. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.